Apa sebabnya mereka tidak mengesahkan Allah? Karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka tidak mengenal siapa dirinya. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan mencoba memahaminya yang melalui media papan tulis ini. Mudah-mudahan dengan penglihatan, pendengaran dan akal fikir yang Allah berikan kepada kita sebagai sumber ilmu, mudah-mudahan dengan rahmat dan anugerah Allah, Allah berikan kita kemudahan untuk memahami ilmu ini. Jadi Bapak Ibu, ya, ini cara ingat Allah. Apa yang kita ingat, lalu bagaimana cara ingatnya? Jadi ingat Allah ini kita bagi Bapak Ibu, ya, kepada 4 pembagian, ya. Ingat Allah dalam pandangan ilmu syariat. Ingat Allah dalam pandangan ilmu tarikat. Ingat Allah dalam pandangan ilmu hakikat. Ingat Allah dalam pandangan ilmu ma'rifat. Jadi ingat Allah dalam pandangan ilmu syariat, ini yang dimaksud adalah ilmu fikih. Jadi orang yang memahami ilmu fikih, ahli dalam ilmu fikih, maka disebut dia namanya dengan fuqaha. Fuqaha itu disebut namanya ahli fikih. Yang kedua, ingat Allah dalam pandangan ilmu tarikat, itu adalah ilmu tasawuf. Orang yang ahli ilmu tasawuf disebut namanya orang sufi. Yang ketiga, ingat Allah dalam pandang ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Orang yang ahli dalam ilmu tauhid, ini disebut namanya ahli tahqiq. Kemudian ingat Allah dalam pandangan ilmu ma'rifat, itu yang disebut namanya ilmu hikmah. Orang yang ahli dalam ilmu hikmah, maka disebut namanya dengan hukama. Hukama. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat, mengingat Allah dalam pandangan orang ahli fikih atau fuqaha, maka yang diingatnya tentang Tuhan itu adalah lafaz Allah. Jadi kalau orang fikih, ahli syariat, ahli fuqaha, dia mengingat Allah, mengingat Tuhan itu, yang diingatnya itu adalah lafaz Allah. Yang diingatnya itu adalah asma Allah. Yang diingatnya itu adalah tulisan Allah. Yang diingatnya itu adalah huruf alif, lam, lam, ha. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli tasawuf atau ahli sufi, dia mengingat Allah itu, yang diingatnya bukan nama Allah, tapi yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah. Jadi orang tasawuf itu, yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah, diri yang punya nama yang diingatnya. Kemudian orang ahli tauhid
ya ahli tahqiq, dia bukan mengingat diri yang punya nama, tapi dia betul-betul menyaksikan diri yang bernama Allah. Itu orang tauhid tuh, orang ahli hakikat. Jadi dia itu betul-betul menyaksikan diri yang bernama Allah. Sedangkan ahli hikmah, orang makrifat, dia bukan mengingat nama, bukan mengingat diri yang punya nama, bukan pula menyaksikan diri yang bernama Allah. Tidak ada lagi di situ dia mengingat nama. Tak ada lagi di situ dia mengingat diri yang punya nama. Tidak lagi pula di situ dia menyaksikan diri yang punya nama. Tidak ada yang diingatnya. Tidak ada lagi bahasa mengingat. Betul-betul dia dalam keadaan diam, dalam keadaan fana, ya. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita memahaminya satu-satu dari 4 derajat ilmu ini sesuai dengan pandangan para ulama, fuqaha, sufi, tahqiq dan hukama. Kita lihat yang pertama. Dalam pandangan ilmu syariat yang disebut orang ahli fikih, dia mengingat Allah itu, yang diingatnya itu adalah lafaz Allah, kalimat Allah. Kalaulah lafaz Allah yang diingat, asma Allah yang diingat, lafzul jalalah yang diingat, ini yang dikatakan Rabb menurut mereka, ini yang dianggapnya Tuhan bagi mereka, lalu ditanamkannya dalam akalnya, dihunjamkannya ke dalam hati, dibayangkannya huruf Allah, tulisan Allah dalam akal dan hatinya. Itu artinya dia telah terang-terangan, telah nyata-nyata menjadikan huruf Allah, lafaz Allah menjadi berhala di dalam akal pikir dan hatinya. Samalah mereka itu taubahnya seperti umatnya Nabi Musa itu. Makanya Allah katakan, innakum zalamtum bi anfusikum bi ikhazikumul ajlah. Sesungguhnya kamu telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, disebabkan karena kamu telah menyembah patung anak sapi yang dipahat, yang diukir di dinding-dinding batu. Itu yang disembah mereka. Bagi kita sekarang, walaupun tidak menyembah namanya anak patung yang terukir, yang terpahat di dinding-dinding batu cadas, namun pada saat dia menyembah tulisan Allah, menyembah asma Allah, menyembah huruf Allah, alif lam lam ha, lalu ditanamkan dalam pikiran dan hatinya, dipandangnya itu sebagai Robnya, sama saja Bapak Ibu, artinya dia menyembah anak patung itu, anak sapi itu, ya. Walaupun wujudnya berbeda, namun hakikat yang disembahnya adalah sama-sama berhala. Yang satu ya menjadikan tulisan Allah menjadi berhala dalam hati dan pikirannya, dan yang satu lagi menjadikan patung anak sapi itu menjadi berhala dan sembahan dalam pikiran hatinya itu. Inilah ibadah yang tertipu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita sebenarnya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian, kata Allah, bukan seluruhnya Bapak Ibu, ada sebahagian daripada hambaku, dia menyembah aku, dia mengingat aku, tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya dan yang diingatnya itu bukanlah diriku, tapi yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah, tulisan Allah, asma Allah. Inilah syirik tulen namanya. Ya, tulen itu yang syirik. Makanya ibadah mereka yang mereka lakukan,
puluhan tahun lamanya. Maka ibadah mereka itu tertolak, ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan. Disebabkan karena diri mereka itu betul-betul kafir, kata Allah. Apa yang menyebabkan diri mereka kafir? Lalu dikatakan Allah diri yang kafir itu adalah diri yang najis, karena mereka tidak mengenal akan Robnya, dan mereka juga tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal siapa rahasia dirinya, maka dikatakan Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya diri mereka adalah najis disebabkan karena mereka tidak mengesahkan Allah. Apa sebabnya mereka tidak mengesahkan Allah? Karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka tidak mengenal siapa dirinya. Kalaupun mereka mengatakan mengenal Allah, mereka bertuhan kepada Allah itu hanya bertuhan sebatas mengenal huruf, mengenal nama, tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Ini ibadah yang tertipu, ibadah yang sia-sia, amal yang fata morgana namanya Bapak Ibu. Ya. Ini yang mesti kita pahami. Ya. Jangan kita mengira dan menyangka bahwa kita telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal amal kita, diri kita menjadi batu licin saja Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Ya. Salat subuh yang kita dirikan karena kita tak mengenal Allah, itu syirik, dosa. Salat zuhur yang kita dirikan karena tidak mengenal Allah, itu syirik, dosa. Setiap salat berdosa, setiap beribadah berdosa, karena dia tidak mampu mengenal yang ia sembah itu. Ya. Percuma amal ibadahnya Bapak Ibu, tidak ada artinya. Ya. Jadi hidup mereka itu berada selalu di dalam lingkaran setan. Ya. Ini yang mesti kita hati-hati Bapak Ibu. Ya. Hati-hatinya maksudnya jangan amal dan diri kita ini menjadi batu licin bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, disinilah kita wajib bermakrifat, wajib kita mengenal Allah itu sebelum mati Bapak Ibu. Jadi ilmu makrifat itu wajib dipelajari. Ya. Bukti wajibnya, kalau kita tidak mengenal Allah dalam hidup, tak mengenal Allah kita dalam beribadah, tak mengenal Allah kita dalam beramal, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan kita sepanjang umur hidup kita ini meninggalkan cangkangnya, maka amal kita itu tertolak itu. Sia-sia belaka Bapak Ibu. Itu yang dikatakan namanya najis batin. Jadi yang dikatakan najis batin itu tidak mengesahkan Allah, tidak mampu memandang Allah, tak mampu menilik Allah pada sekalian yang wujud, pada sekalian alam, dan pada dirinya. Itu yang najis batin. Dicuci pun, dibersihkan pun dengan 7 lautan, 7 samudra, maka tidak akan pernah bersih dan suci dirinya Bapak Ibu. Jadi pahamilah, tiliklah ke dalam. Sudah berapa umur kita, sudah berapa usia kita, lalu bagaimana amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan? Apakah amal ibadah yang sudah dipandang indah Allah di sisi Allah, atau amal ibadah yang dipandang indah nas hanya di sisi manusia? Secara zahir kita disebut ahli ibadah, secara fisik kita disebut orang surau, orang masaji, orang langgar, ahli sujud, ahli zikir, ahli ibadah. Tapi secara hakikat
kita ini dikatakan adalah orang yang munafik. Kita dikatakan orang yang fasik. Mulutnya mengaku beriman, tapi hatinya kafir kepada Allah. Inilah yang disebut namanya orang yang fasik itu. Ini yang pertama Bapak Ibu memahaminya. Yang kedua, orang ahli tasawuf atau orang sufi, kalau dia mengingat Allah, yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah, diri yang punya nama. Lalu bagaimana caranya untuk mengingat diri yang bernama Allah? Bagaimana cara mereka untuk mengingat diri yang bernama Allah? Untuk mengingat diri yang punya nama, untuk mengingat diri yang bernama Allah, mereka mesti paham siapa dirinya yang sebenarnya. Siapa yang sebenar diri itu? Makanya dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, siapa yang tahu dengan rahasia dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Kalau memang betul kita Bapak Ibu, kita ingin kenal Tuhan, betul kita ingin kenal Allah, betul kita akan kenal Rabb, maka kenali diri dahulu. Tilik diri ini ke dalam, baca diri ini ke dalam, Iqra ke dalam. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya.